air yang betul-betul untuk menghilangkan darahnya itu, bukan air untuk kepentingan memasak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara yang masuk kategori benda najis ialah darah. Lantas bagaimana jika darah itu adalah bekas atau sisa dari hewan sembelihan yang menempel pada dagingnya itu? Nah, di sini saya akan membacakan sebuah keterangan yang saya ambil dari kitab Nihayatuz Zain halaman 50 sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad damu al-baki 'alal lahmi wa idhamihi wa uruqihi minal muzakkati fa najisun ma'fun anhu. Jadi darah yang tersisa pada daging, pada tulang atau pada urat dari hewan sembelihan itu hukumnya najis yang dima'fu. Najis yang dimaafkan berarti statusnya suci ya. Darah yang menempel pada daging sembelihan, yang menempel pada tulangnya hewan sembelihan atau uratnya itu najisnya dimaafkan. Berarti statusnya suci ya. Nah, kemudian wadzalika idza lam yakhtalit bi syai'in. Nah, darah tersebut, darah yang menempel pada daging atau darah yang tersisa pada daging atau tulang itu dimaafkan najisnya apabila tidak tercampur dengan sesuatu ya. Jadi darah itu hukumnya dima'fu, dimaafkan apabila tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Kama law zubihat syatun wa quti'a lahmuha fa baqiya 'alaihi atharun minad dami wa in talawwana al-maraqu bilaunihi. Sebagaimana seekor kambing yang disembelih dan dipotong dagingnya dan kemudian masih ada bekas darahnya pada daging tersebut, walaupun daging tersebut yang ada darahnya itu menyebabkan masakan kuah itu menjadi merah karena sebab darah yang menempel pada dagingnya itu. Ya, artinya kalau daging sebenarnya itu kan ada darahnya, kemudian dimasukkan pada kuali ya, mau direbus misalkan, sehingga air yang ada di dalam kuali itu menjadi merah. Nah, ini suci. Kenapa? Karena najisnya dima'fu. Nanti wah ini kok kuahnya kok merah ya, mungkin karena banyak darahnya. Oh ini najis enggak ya. Jadi kalau kuah itu berwarna merah karena sebab darah yang tersisa atau yang menempel pada daging atau tulang sembelihan itu najisnya dimaafkan, artinya statusnya suci. Nah, kemudian saya lanjutkan, bi khilafi ma law ikhtalatu bi ghairihi kal ma'i. Nah, berbeda apabila darah yang menempel pada daging tersebut tercampur dengan sesuatu yang lain. Seperti air ya, seperti air, berarti darah itu selama tidak tercampur dengan sesuatu yang lain statusnya masih dimaafkan, statusnya masih suci ya. Berbeda apabila telah tercampur dengan sesuatu yang lain seperti tercampur oleh air. Kama yuf'alu fil baqari allati tuzbahu fil mahallil mu'addi li dhibhiha min sabbil ma'i 'alaiha li izalatid dami 'anha. Sebagaimana seekor sapi yang disembelih pada tempat yang telah disediakan kemudian disirami air atau dibasuh untuk menghilangkan darah yang menempel pada daging tersebut. Fa innal baqiya minad dami 'alal lahmi ba'da sabbil ma'i 'alaihi la yu'fa anhu. Maka sisa darah yang menempel pada daging tersebut setelah disiram dengan air, maka darah itu sudah tidak lagi dimaafkan, artinya menjadi najis, sehingga dagingnya itu tentunya menjadi mutanajis. Kenapa? Karena sudah tersentuh
oleh darah, yang darah itu statusnya menjadi najis hanya sebab disiram oleh air. Nah, apabila sudah terlanjur disirami air, ya dibasuh dengan air daging yang terkena darah itu, maka konsekuensinya ia harus betul-betul menghilangkan darahnya itu. Wa in qalla li ikhtilatihi bi ajnabiyyin. Meskipun darahnya sedikit, tetap wajib dihilangkan karena sebab tercampur dengan sesuatu yang lain, yaitu disirami air. Maka para pemirsa, ketika para pemirsa memiliki daging, yang daging itu ada darahnya, atau ya namanya juga daging sembelihan, tidak lepas dengan yang namanya darah yang menempel di situ, maka tidak perlu dibasuh, tidak perlu disiram. Kenapa? Karena darahnya itu suci. Ya, kenapa kok suci? Karena dimaafkan. Ya, yang awalnya najis menjadi suci karena sebab dimaafkan najisnya. Sehingga tidak perlu dibasuh, tidak perlu disiram darahnya itu. Apabila disiram, dihilangkan darahnya itu, maka status darah itu menjadi najis. Otomatis dagingnya menjadi mutanajis. Maka mau tidak mau daging itu harus betul-betul dibersihkan dari bekas darah itu. Ya. Berbeda ya kalau misalkan daging itu betul-betul kita mengetahui jatuh ke tempat yang najis, misalkan ke kencingnya, atau maka mau tidak mau tetap harus dibersihkan, disucikan. Kenapa ya? Karena sudah beda. Karena tadi itu darahnya itu dimaafkan, sedangkan dengan najis yang lain itu tentunya tidak. Itu berbeda lagi. Air yang dimaksud yang menyebabkan darah menjadi najis ialah apabila air itu digunakan untuk menghilangkan darahnya atau membersihkan darahnya, dan bukan air yang digunakan untuk memasak. Jadi beda ya. Namanya daging bukan hanya dimasak, dijadikan sate, tapi kadang juga dibuat gulai, rawon dan lain sebagainya. Otomatis kan pasti tercampur dengan air. Maka sekali lagi, air yang dimaksud di sini adalah air yang betul-betul untuk menghilangkan darahnya itu, bukan air untuk kepentingan memasak. Jadi bisa dipahami ya para pemirsa. Demikian berkaitan dengan darah yang menempel atau sisa darah yang menempel pada daging atau tulang pada hewan sembelihan. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.